Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa agar diberi kemudahan pada saat proses belajar hari ini. Sebelum kita belajar, bersama Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam pembacaan serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua yaitu siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat yaitu siswa dapat menentukan persamaan dan perbedaan karakter dan dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Baiklah, anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Dalam gambar ini terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu adakah manfaat lain yang bisa diperoleh manusia dari tumbuhan? Baik, Bapak akan menjelaskan pada kalian. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah: pertama, sebagai sumber energi; kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan; yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas; yang keempat, sebagai pengikat air tanah; yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita, akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan yaitu tumbuhan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara termasuk Indonesia. Jagung juga merupakan sumber karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh agar bisa tumbuh. Petani biasanya menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh dan muncul di permukaan tanah. Setelah bakal jagungnya tumbuh, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga setelah 3-3,5 bulan, jagung siap dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh sehingga besar di kepala putik di bagian bawah hingga pada pohon jagung yang lain. Setelah saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan bunga, jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung. Agar kalian semakin memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, baiklah, bukalah buku tema 1 pada halaman 2. Terdapat bacaan dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Bacalah teks tersebut sampai halaman 3. Temukanlah ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut, dan tuliskanlah pada diagram yang sudah disediakan pada halaman 4. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tentang perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan tersebut disebut dengan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, terdapat beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Kemudian tugas kalian adalah: pertama, amatilah lingkungan di sekitarmu
temukan satu tumbuhan yang sedang berbunga. Yang kedua, gambarkanlah bagian-bagian bunga tersebut. Dan yang ketiga yaitu tuliskanlah bagaimana cara penyerbukannya pada kolom yang telah tersedia pada buku temamu. Tema halaman 1, tema 1 halaman 6. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di negara kita, Indonesia saja, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara-negara tetangga kita. Hal tersebut dikarenakan kita berada dalam kondisi geografis yang hampir sama sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh adalah bunga sepatu. Bunga sepatu bisa tumbuh di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna, sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut sebagai bunga raya atau bunga nasional, yaitu bunga Kamboja. Bunga Kamboja di sini tumbuh dan mekar di negara Indonesia dan di negara Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat, yaitu tarian Bali. Sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan atau penyambutan tamu. Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan. Meskipun ketiganya berbeda negara, tetapi ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan di dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 anggota negara yang tergabung yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi belajar mengenai negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang akan kita pelajari pertama kali adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama, dan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga sangat terkenal keramahan dan toleransinya. Yang kedua ialah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terdapat kampung ayer atau kampung terapung yang terdapat di Brunei. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, negara Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Negara yang ketiga yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki patung dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter yang terletak di Batu Per. Selain itu, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown. Kota Georgetown tercatat dalam UNESCO World Heritage, yaitu sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Yang keempat yaitu negara Filipina. Negara Filipina memiliki budaya. Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Di negara Filipina, bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Nah, tarian tradisional di Filipina bernama tarian Tinikling. Yang kelima yaitu negara Kamboja. Di negara Kamboja memiliki banyak candi. Pada candi terukir dewa-dewa pada agama Hindu dan Buddha. Selain itu, negara Kamboja juga memiliki tarian tradisional yang disebut tarian Apsara. Tarian Apsara lahir 2000 tahun yang lalu. Yang keenam yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar dilukis sebagai negara 1000 pagoda atau candi. Hal tersebut dikarenakan di negara Myanmar terdapat banyak sekali kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Yang ketujuh adalah negara Vietnam. Di negara Vietnam ini memiliki permainan tradisional, yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan ini adalah permainan yang dimainkan dengan membuat lingkaran, kemudian satu orang di tengahnya, satu orang tersebut harus ditutup matanya dan kemudian harus menangkap orang teman. Setelah menangkap satu orang teman, dia harus menolak
menebak siapakah teman yang ditangkapnya. Selain permainan tradisional tersebut, di Vietnam juga ditemukan tarian caping. Yang kedelapan yaitu adalah negara Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lao, yang yaitu orang yang terkenal akan kesederhanaan dan kesabarannya. Di negara Laos terdapat olahraga tradisional yaitu olahraga katau. Olahraga katau sama seperti olahraga volley. Yang kesembilan yaitu adalah negara Singapura. Negara Singapura memiliki patung yang menjadi ciri khas negara tersebut. Patung tersebut adalah patung berlion, yaitu patung yang memiliki kepala singa dan berbadan ikan. Kemudian di Singapura, mayoritas penduduknya memilih berjalan kaki untuk berpindah tempat. Makanan khas dari negara Singapura adalah kepiting cabai. Kemudian yang ke-10 adalah negara Thailand. Negara Thailand satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di negara Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memegang kepala, sekalipun itu adalah kepala anak-anak. Di negara Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang biasa disebut dengan Thai iced tea. Setelah kalian mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, tugas kalian di rumah adalah: pertama, carilah dan dua negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Yang kedua, kemudian carilah ide lebih lanjut karakteristik dua negara yaitu yang telah kamu pilih. Yang ketiga, setelah itu temukan kesamaan dan perbedaan dan tuliskan pada diagram yang tersedia pada buku tema halaman 14. Demikianlah materi Bapak yang kami sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.